Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman rekan Kicomania yang semoga dalam keadaan sehat ya. Saya di sini akan sharing ya teman-teman terkait dengan kandang kacer. Jadi dalam peternak burung, khususnya burung kacer, kandang itu adalah sesuatu yang sangat penting. Artinya bahwa kandang itu harus memiliki standarisasi. Fungsinya adalah buat keberlangsungan ternak burung kita. Ada beberapa syarat kandang kacer ya. Ini kandang saya yang udah saya gunakan untuk ternak kacer. Untuk yang pertama itu adalah ukuran, teman-teman. Di sini kita bicara masalah kandang, jelas memiliki ukuran. Jadi kalau ukuran, ini kandang saya yang ada di depan ini ya teman-teman. Ini isinya 4 kandang. Nah ini isinya 4 kandang. Kemudian untuk ukuran ini adalah lebarnya ini. Nah lebarnya itu ini adalah 1,25 meter. Kemudian tingginya, kita lihat tingginya itu ke atas ya teman-teman. Nah ini tingginya adalah 2 meter. Nah terkait dengan ukuran, bahwa ukuran di sini ini adalah salah satu contoh saja. Nanti kami contohkan ukuran beberapa kandang di kandang ternak saya ini untuk referensi teman-teman. Ini ukuran kandang seperti ini, kalau menurut kami ini sudah digunakan ini sekitar 5 tahun ya untuk produksi teman-teman. Ini selama ini nggak ada masalah. Itu untuk ukuran. Nanti saya tunjukkan untuk ukuran kandang kacer yang lainnya. Ini bukan hanya digunakan untuk kacer ya teman-teman, untuk burung jenis lain juga bisa. Murai batu, kemudian teledekan, jalak suren, ini juga bisa. Ukuran 125 kali 2 meter, kemudian panjangnya 125 ya. Saya tunjukkan, kita lihat lagi ya teman-teman. Ini model kandang pertama, nanti kita lihat lagi model kandang yang kedua. Ini adalah model kandang yang kedua. Ini kandangnya lebih besar dari model kandang pertama. Ini kandang ini memiliki ukuran itu, kalau lebarnya itu 2 meter. Kemudian panjangnya adalah 2,5 meter ya teman-teman. 2,5 meter. Kemudian tingginya adalah 2 meter. Nah, kenapa kandang ini besar? Kandang ini besar itu ini digunakan untuk ternak burung yang sedang poligami, atau kita poligami, jantannya 1, kemudian betinanya ini 3. Nah ini ada 3 kandang ya teman-teman. Nah, ini 3 kandang. Ini khusus untuk yang poligami. Ini 1 kandang untuk ukuran segini itu bisa digunakan untuk 1 jantan dan 3 betina. Nah ini model kandang yang kedua ya teman-teman. Ini kandang saya. Ini kemarin sudah saya panen anakannya ini ya. Ini kandang ini dan kandang yang sebelahnya. Ini cukup besar. Apabila teman-teman ada lahan bisa dibuat seperti ini. Namun kalau nggak ada lahan, nanti kita bisa opsi yang ketiga. Jadi saya ada model kandang yang ukuran ketiga, kandangnya minimalis tapi sudah kami gunakan untuk proses ternak juga, udah produk. Kita lihat kandang yang model 3 ya teman-teman ya. Untuk ukuran kandang yang model kandang ketiga. Nah ini teman-teman, ini kandang model ketiga. Nah ini minimalis sekali ya. Nah ini minimalis sekali. Ini ada 4 kandang teman-teman di sini. Nah untuk bagian atap kita menggunakan asbes.
Sebetulnya atap yang bagus itu harusnya menggunakan genteng. Namun lahan kami dan keterbatasan lahan ya, kita menggunakan asbes yang biar cepat. Namun kita beri paranet. Nah itu yang hitam itu adalah paranet teman-teman. Salah satu fungsi paranet itu untuk meredam panas. Nah karena kita menggunakan asbes. Selanjutnya di depan kita itu ini kandang. Lebarnya itu adalah satu lebar streamin itu sekitar 90 cm. Kemudian untuk panjangnya itu 2 meter ya, itu teman-teman 2 meter. Saya menggunakan kalsipot, namun kalsipotnya saya potong 2 meter. Kemudian tingginya sama, yaitu 2 meter. Itu yang pertama adalah ukuran. Kemudian yang kedua, yang kita lihat teman-teman, depan teman-teman ini ada korden ya. Nah, ada korden. Fungsi dari korden ini adalah untuk menutup sesuatu yang dari luar. Misalnya kalau saya ini ternak burung dara ya, itu. Nah, itu ada darahnya di sana itu. Itu biar tidak terganggu dari posisi luarnya. Nah, kalau mau produksi sedang birahi kita tutup menggunakan korden. Itu sebagai pengaman agar burung yang di dalam kandang itu tidak terganggu. Kemudian selain aman tenang, kemudian ada perindang juga teman-teman. Ya ini di depan kandang saya ini saya kasih pohon kelengkeng. Saya kasih pohon kelengkeng ini dan berbuah ya teman-teman, lumayan ini buat hiburan. Ini rindang sekali yang di dalam sana itu walaupun menggunakan asbes itu produknya alhamdulillah masih lancar. Nah itu kandangnya, ini perindangnya, dan ini adalah kandang yang berhadapan. Kemudian setelah ada perindangnya biar nyaman ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah pengaman dari pencuri. Ini karena kandang yang kurang standar atau kandang yang terlalu mudah dilalui pencuri ya. Sekarang marak sekali pencuri. Kemudian untuk pengaman, kalau kandangnya teman-teman di luar rumah itu saya menggunakan herbal ini ya. Menggunakan herbal. Ini tinggi kandangnya itu pagarnya itu 3 meter teman-teman. 3 meter ini sudah cukup melindungi. Itu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat itu adalah bagian streamin. Bagian streamin sebelum di streamin kita di dalamnya itu menggunakan ini apa ya, waring ya teman-teman. Nah waring ini itu fungsinya adalah untuk menghindari ketika ada acara kejar-kejaran kita menjodohkan jantan dan betina itu nabrak ini ya teman-teman, nabrak ini itu tidak bocor. Kalau nggak pakai waring ini nanti nabraknya ini, nabrak streaminnya langsung bocor, kasihan sekali. Atau misalnya alternatifnya nggak menggunakan waring, teman-teman di sini bisa menggunakan streamin tapi yang streaminnya kecil, yang paling kecil itu yang setengah senti atau berapa itu. Ini kan yang 1 cm ya. Kemudian selanjutnya bahwa kandang ini juga harus aman dari hama teman-teman. Hama itu dalam tangkaran itu adalah tikus ya. Kita pastikan bahwa tikus itu tidak bisa masuk melalui lubang manapun. Kalau alasnya, saya pernah terjadi itu alasnya itu, nah alasnya enggak diplur, enggak saya plur, ternyata bisa dijebol oleh tikus teman-teman. Nah di sini alasnya saya plur seperti ini ya. Nah saya plur seperti ini tujuannya adalah agar tikus tidak bisa masuk ke kandang. Nah ini ya teman-teman ya. Kemudian setelah aman dari hama, kita lihat lagi bahwa burung itu perlu ketenangan. Jadi sama dengan manusia ya, burung itu
perlu ketenangan. Nah, di sini kalau kita menggunakan kandang di luar itu nggak aman atau kurang tenang karena berisik, walaupun nanti kalau sudah biasa itu tetap produk teman-teman. Namun untuk tahap awal penyesuaiannya itu kita menggunakan kandang yang aman. Misalnya menggunakan kandang yang di dalam kamar, kemudian kita menggunakan pencahayaan dari lampu itu juga bisa. Tidak harus di luar karena mungkin teman-teman nggak ada lokasinya ya. Kita bisa menggunakan kandang di dalam kamar. Kemudian selanjutnya bahwa selain kandang aman dari pencuri, aman dari tikus, kemudian tempat minumnya. Tempat minum kalau saya sendiri itu menggunakan ini ya. Nah, menggunakan itu ya. Apa itu? Baskom tapi terbuat dari tanah liat. Kalau ini lebih efektif baskomnya dari tanah liat karena ini bisa menyerap kotoran ya. Beda dengan bahan yang terbuat dari plastik, itu kotorannya nanti merembul. Kalau ini enggak, ini mengendap. Nah, ini ya teman-teman, saya pakai semua itu sama. Nah, kemudian setelah itu kandang jadi, kita baru persiapkan indukannya. Jadi jangan sekali-kali kandang belum jadi, kemudian sudah beli burung, harus tahu dulu kandangnya itu standarnya seperti apa. Kandang diharapkan sudah jadi dan aman dari tikus, aman dari pencuri, dan kita masukkan burungnya. Namun ketika kandang belum standar, sudah jadi seperti ini misalnya ya, sudah jadi seperti ini, kemasukan tikus, kemudian kalau sebelahnya udah ada burungnya, nanti repot sekali teman-teman. Mau direhab, mau diperbaiki, ternyata kandang sebelah udah mulai jodoh, udah mulai ngunjal. Nanti ketika kita memperbaiki kandang yang sebelah tak ya maku ini dan itu sebagainya, itu akan mengganggu ketenangan dari indukan kita yang sudah mulai produksi. Jadi harapannya kandang itu fix sudah jadi, kita masukkan indukannya akan kita buat. Nah, di sini mungkin banyak kekurangan ya teman-teman, bisa ditanyakan di kolom komentar. Ini pengalaman saya dan ini adalah kandang saya yang udah kami gunakan untuk produksi. Namun untuk ukuran kacer sebetulnya itu kita tidak harus menggunakan yang kandang seperti saya ini ya. Kita bisa menggunakan kandang yang gantung seperti itu teman-teman. Nah, itu yang berwarna biru. Namun kalau menggunakan kandang gantung seperti itu kita repot sekali membersihkannya, kemudian memberikan pakannya setiap hari, pagi, kemudian siang, kemudian sore kita ngecek. Itu lebih susah. Kalau lebih efektif kalau teman-teman itu di sini bekerja atau setiap harinya ada kesibukan yang harus diselesaikan, kita menggunakan kandang seperti ini. Ini kandang bisa digunakan untuk memisahkan anakan yang sudah mandiri. Tidak perlu kita seperti kandang gantung. Kalau anakannya udah banyak, kita di sebelahnya juga lebih praktis, nggak usah membersihkan. Ya, itu pengalaman kami tentang kandang ya teman-teman. Dan semoga kandang ini bisa untuk referensi teman-teman. Kalau acuan sih enggak, karena ini kandangnya sederhana. Karena kami bangun kandang ini ya dengan modal yang pas-pasan, mudah-mudahan harapannya bisa menghasilkan seperti rekan-rekan Kecomania yang lainnya. Kemudian setelah kandang jadi fix, jangan lupa berdoa teman-teman. Karena setiap anak Adam rezekinya itu sudah ditakar oleh Allah Ta'ala. Ya di sini kita berdoa saja, diniati saja. Wis modal gawe kandang, wis jadi dari modal tuku indukan. Nah, kita berdoa dan semoga ternak burung teman-teman khususnya kacer di sini, kacer mania ya, dapat produksi dengan lancar. Sekian, apabila bermanfaat, kemudian akan kami update lagi untuk panduan ternak kacer selanjutnya. Silahkan subscribe dan like-nya. Dan semoga salam sukses bagi kita semua peternak burung kacer.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania, salam ternak sampai manak.